Dinamika sejarah umat Islam Indonesia pernah diwarnai kehadiran ulama-ulama terkemuka yang karena ketokohan dan keteladanannya begitu dihormati dan dikenang oleh umat. Di kawasan timur Indonesia, tepatnya dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat misalnya, pernah lahir Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang ulama karismatis yang berperan sangat besar dalam memajukan syiar dan pendidikan Islam di wilayah ini. Ini adalah Masjid Lokag, salah satu masjid kuno yang terletak di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Masjid ini diperkirakan dibangun pada masa awal kedatangan ajaran Islam pada abad ke-16. Hingga kini, Islam masih menjadi agama mayoritas masyarakat di pulau yang mendapat julukan Pulau Seribu Masjid ini. Dalam lintasan sejarah, proses perkembangan agama Islam di Pulau Lombok dan sekitarnya pernah melahirkan nama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, tokoh yang berkat jasa besarnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan pendidikan, telah ditabalkan sebagai pahlawan nasional. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid alias Maulana Syekh lahir dengan nama Muhammad Sagaf di Desa Pancor, wilayah Lombok Timur pada 20 April 1908. Ayahnya bernama Abdul Majid, yang juga dikenal dengan nama Guru Mukmina, sementara ibunya bernama Inak Syam, yang juga dikenal dengan nama Hajah Halimatusa Dia. Pada tahun 1923, Muhammad Sagaf diantar langsung oleh ayah dan ibunya berangkat ke Tanah Suci Mekah saat masih berusia 13 tahun. Ketika bermukim di Mekah inilah, Muhammad Sagaf mengganti namanya dengan Muhammad Zainuddin yang diambil dari nama gurunya yakni Muhammad Zainuddin Sarawak, seorang ulama di Masjidil Haram. Pada waktu itu beberapa saat di Mekah itu sempat terjadi konflik antara Syarif Hussein dengan Al Saud yang sekarang memimpin Arab Saudi. Nah, ketika beliau belajar, itu secara formal beliau di Madrasah Sholatiyah. Tetapi yang kesehariannya juga beliau mengaji di Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram itu beliau mengaji pada ulama-ulama besar yang juga menjadi guru-guru bagi para ulama Nusantara, termasuk guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Asad Samsul Arifin, Situbondo, dan para masyaikh di Tanah Jawa, di Sulawesi, itu gurunya sama. Jadi satu akar, satu ilmu. Itu yang disebut dengan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika belajar di Madrasah Asyaulatiyah Mekah, Muhammad Zainuddin dikenal sebagai santri jenius yang berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 6 tahun atau lebih cepat 3 tahun dari waktu normal 9 tahun. Ijazah yang ia terima juga tidak biasa, namun tertulis Al-Akh, Al-Fadil, Al-Mahir, Al-Kamil, Al-Sayyikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang berarti saudara yang mulia, sang jenius sempurna, guru terhormat Zainuddin Abdul Majid. Bahkan sebagian guru besar menyebutnya Sibawaihi Zamanihi, yang berarti yang tak tertandingi. Sepulang dari belajar di Mekah, Muhammad Zainuddin kembali ke Lombok. Ia kemudian mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Di musola yang terletak di Berni Pancor, Lombok Timur inilah, pada 1934, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan pondok pesantren Al-Mujahidin. Musola Al-Mujahidin, nama Al-Mujahidin itu berarti para pejuang. Nah, dari pemilihan nama ini sendiri sudah terlihat perspektif kebangsaan beliau. Jadi Mujahidin, pejuang, itu bukan hanya ditempa untuk memahami seluk-beluk keislaman, tetapi juga dididik untuk memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Pesantren Al-Mujahidin ini adalah pesantren yang bukan seperti pesantren yang kita pahami saat ini, tapi bahwa pesantren yang orang di sana siapapun, mulai dari kalangan yang paling kecil sampai yang paling tua, itu melakukan aktivitas pembelajaran di sana.
ini kan sebenarnya dari pesantren inilah akan lahir pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Usaha Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk memajukan pendidikan di Lombok berlanjut pada 1937 ketika ia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah atau NWDI. Madrasah yang secara resmi memulai kegiatan operasionalnya pada 22 Agustus 1937 ini berfokus pada pengajaran berbagai materi agama Islam seperti ilmu tauhid, fikih, kaidah bahasa Arab, dan pada tingkat lanjut mempelajari materi kitab kuning. Pada masa awal, Madrasah NWDI hanya memiliki 10 ruang kelas. Bangunan kelas kala itu juga masih sangat sederhana, hanya berdinding bedek atau anyaman bambu, ditopang tiang bambu, dan beratap genteng. Pendirian Madrasah NWDI bukan tanpa halangan. Menurut Tuan Guru Yusuf yang pernah menjadi murid langsung Maulana Syekh, berbagai rintangan datang dari sejumlah pihak, termasuk dari sebagian masyarakat. Tantangan ini muncul seiring beredarnya kabar negatif dan fitnah yang menyatakan Madrasah NWDI merupakan perpanjangan tangan Barat yang hendak menyebarkan paham Wahabi. Semangat beliau untuk melanjutkan pendidikan ini adalah tidak pernah kendor. Selalu beliau mampu memberikan penjelasan, walaupun selalu ada silih ganti macam-macam modelannya, tapi alhamdulillah yang pada saat penamatan alumni pertama kali dalam sejarah hanya 5 orang. Kenapa 5 orang? Padahal yang masuk sebelumnya banyak, tapi karena ada doktrin yang masuk sehingga ada yang mencabut anaknya lagi, ditarik. Tidak usah, ini akan jadi bahaya, akan tidak menguntungkan bagi kita, akan menjadi bahkan akan jadi musuh. Itulah yang dialami oleh beliau. Kemudian walau demikian tidak apa, walaupun mereka ada yang tarik anaknya, bahkan ada yang narik wakaf yang telah diserahkan untuk jadi madrasah, jadi bagian dari tempat pembangunan madrasah, ada yang tarik anaknya. Tapi walau demikian tidak mengubah semangat beliau. Melengkapi Madrasah NWDI, pada 21 April 1943, Maulana Syekh mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI yang dikhususkan untuk murid perempuan. Menurut Maulana Syekh, perempuan juga sama halnya dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan. Saya baca dalam deklarasi pendirian yang ditulis tangan oleh beliau. Nah, di situ ada termuat pertama hadis thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Jadi berpengetahuan itu adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Jadi ada persamaan di situ. Lalu di situ juga di deklarasi yang ditulis tangan itu ada ungkapan An-Nisa imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kaum perempuan adalah tiang negara. Kalau kaum perempuan itu baik, maka baik pula negara. Kalau kaum perempuan hancur, hancur juga negara. Lewat lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya, Maulana Syekh tak hanya aktif memajukan pendidikan dan pengajaran agama Islam, namun juga kerap menyelipkan nilai-nilai perjuangan dan patriotisme. Hal yang kemudian ia buktikan dengan ikut mengangkat senjata saat pecah revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ternyata di dalam perang nikah itu, setelah saya turun, saya melakukan penelitian, ternyata beliaulah yang menjadi desainer penyerangan nikah itu. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan cepat beranak pinak,
Banyak lulusan madrasah NWDI dan NBDI di wilayah Pancor, Lombok Timur misalnya, di kemudian hari ikut membuka cabang-cabang madrasah NWDI dan NBDI di wilayah lain. Maulana Syekh ini adalah salah satu tuan guru yang paling berpengaruh di Lombok. Nah, kenapa beliau ini menjadi orang yang paling berpengaruh? Nah, ini kan tidak lepas. Beliau ini ternyata seorang aktivis. Nah, artinya seorang aktivis ini, beliau ini paham apa yang harus dilakukan. Nah, coba dilihat. Di Lombok ini kita melihat hampir di setiap kampung, yang mana kampung itu ada warga NU, maka di kampung itu pasti ada madrasah. Bahkan jarang sekali kampung itu madrasahnya itu yang hanya MI, enggak. Bahkan mulai dari MI, MTS, MA. Itu di setiap kampung itu ada. Bahkan ada satu desa itu bisa 3-4 pondok pesantrennya yang dibangun gitu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini kan tidak lepas dari kemampuan Maulana Syekh untuk membangun jaringan. Keberadaan banyak madrasah NWDI dan NBDI tak hanya digunakan Maulana Syekh untuk mengajarkan berbagai ilmu agama, namun juga dijadikan tempat untuk menanamkan jiwa patriotisme serta semangat pantang menyerah. Proklamasi. Ketika berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di wilayah Sunda Kecil atau Lombok pada bulan Oktober 1945, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Saat pecah perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Maulana Syekh mempelopori pendirian Laskar Al-Mujahidin. Ia mengkonsolidasikan tenaga pengajar, santri, dan jamaah pengajiannya untuk ikut berjihad di bawah pimpinan adiknya, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 1946, dipimpin Tuan Guru Haji Muhammad Faisal dan Syahid Saleh, Laskar Mujahidin menyerang Tangsi Nika yang dikenal dengan markas Gajah Merah. Dalam serangan ini, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal dan Syahid Saleh gugur. Ternyata di dalam perang Nika itu, setelah saya turun, saya melakukan penelitian, ternyata beliaulah yang menjadi desainer penyerangan Nika itu. Maulana Syekh bilang ke adik-adiknya, ke para pejuang waktu itu, ya silakan, penyerangan ini harus segera dilakukan. Nah, setelah mereka rapatkan, nah kemudian diputuskan, nah setelah mereka rapat, kemudian baru mereka menghadap ke Maulana Syekh. Dipanggil oleh Maulana Syekh mengingatkan, silakan perbaikilah niat Anda. Silakan Anda perbaiki niat Anda. Jangan sekali-kali kalian keluar dengan berpikiran bahwa saya ini keluar berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Enggak, tapi keluarlah dengan niat ingin menegakkan ajaran Islam, menegakkan ajaran Allah, agar ketika kalian meninggal, maka kalian meninggal matinya mati syahid. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid meneruskan kiprahnya dalam memajukan dunia pendidikan. Kala itu, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Maulana Syekh berkembang pesat. Pada tahun 1953 misalnya, jumlah madrasah NWDI dan MBDI di wilayah Lombok mencapai 66 cabang. Perkembangan pesat ini mengilhami Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan pada tanggal 1 Maret 1953. Selain bergerak di bidang pendidikan, organisasi masyarakat ini juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islamiyah. Beliau beberapa kali menyampaikan di pengajian dan juga dalam halakoh-halakoh terbatas bahwa Nahdlatul Wathan itu dijadikan sebagai nama sekolah dan kemudian nama organisasi untuk menggambarkan bahwa antara kebangsaan dan keislaman itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Nahdlatul Wathan itu kebangkitan tanah air. Jadi beliau sering menyampaikan bahwa kita ini berislam bukan di ruang hampa, tapi di ruang yang namanya Indonesia. Jadi
batu uji keislaman kita adalah sejauh mana kita bisa memberikan manfaat untuk bangsa ini. Sejak tahun 1955, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga aktif di dunia politik setelah terpilih sebagai anggota konstituante mewakili Partai Masyumi dari Provinsi Sunda Kecil. Selama menjadi anggota konstituante, ulama karismatis yang juga kerap dijuluki Tuan Guru Pancor ini aktif bersidang dan tinggal sementara di Bandung, Jawa Barat. Beliau tahun 1955, beliau menjadi anggota konstituante perwakilan dari Partai Masyumi ketika itu. Nah, kita tahu Partai Masyumi ini adalah partai yang tentu berasas pada Islam. Itulah yang menyebabkan kenapa Maulana Syekh memilih Partai Masyumi. Beliau menyebutkan beliau adalah satu visi, satu misi dengan Masyumi tentang bagaimana memperjuangkan Islam. Dan beliau menggarisbawahi kenapa Masyumi. Ini adalah partai yang menurut beliau sangat tetap lantang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dengan asas Islam tadi. Itu yang membuat beliau memilih Partai Masyumi. Ketika berbagai manuver politik terjadi di internal Partai Masyumi dan mulai membatasi langkah dan bahkan mengebiri perannya di konstituante, Maulana Syekh pernah menuangkan berbagai kritiknya dalam karya lagu maupun syair. Salah satunya dalam kumpulan syair Wasiat Renungan Masa. Pada masa kekuasaan Orde Baru, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid meneruskan kiprah politiknya dengan mendukung golongan karya atau Golkar. Meski tidak menjadi pengurus langsung, Maulana Syekh aktif berkampanye untuk memenangkan Golkar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa ini, Tuan Guru Pancor juga terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dari utusan daerah selama 2 periode hingga 1982. Ketika beliau dulu sempat aktif di Golkar ya di awal-awal itu adalah bagian dari upaya beliau untuk mencoba rekonsiliasi ya. Karena waktu itu kan Golkar dengan sekbernya itu hadir sebagai dalam tanda kutip antitesa dari partai politik yang ada. Jadi kalau sebelumnya terfragmentasi dalam kelompok-kelompok partai politik yang berlawanan satu sama lain, maka kemudian ketika Golkar itu hadir pada waktu itu dipahami sebagai bagian dari menghadirkan satu pendekatan baru di dalam politik kebangsaan. Nah, beliau ikut di situ. Dan saya lihat kiprah beliau ya memang semuanya orientasinya adalah orientasi bagaimana mengokohkan Indonesia dan mencari titik temu ya dari kekuatan-kekuatan politiknya. Yang paling kita teladani itu yang bisa kita teladani itu sangat banyak dari tingkahnya beliau setiap harinya itu beliau itu kayak gimana ya, pokoknya suri tauladan kita. Menjelang pemilihan umum 1982, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang sudah 2 periode menjabat sebagai anggota MPR utusan daerah, menolak kembali dicalonkan menjadi anggota lembaga legislatif tersebut. Meski tidak diketahui pasti alasannya, sejumlah pihak menduga sikap Maulana Syekh dipengaruhi berbagai kebijakan Golkar yang kerap menunjukkan inkonsistensi dalam berbagai hal. Pada masa ini, hubungan organisasi politik penyokong pemerintahan Orde Baru itu dengan beberapa kelompok Islam berlangsung kian tidak harmonis. Saya melihat kenapa misalnya setelah akhir tahun di atas 80-an ya, periode kedua beliau menjadi anggota MPR RI dari utusan daerah, hubungan dengan Golkar agak merenggang. Bahkan di situ kalau kita baca beberapa dokumen disebut di situ ada politik pasif ya, politik diam, bahwa bahkan ada wacana bagaimana di internal NU itu kembali ke khitah tahun 1936 bahwa Nahdlatul Wathon ini netral, tidak memilih satu kekuatan politik satupun tidak. Itu yang diwacanakan. Nah, apa penyebabnya? Ternyata salah satunya tadi inkonsistensi pemerintah ketika itu yang istilahnya
tidak lagi berpihak pada Islam tadi ya, politik Islam itu yang membuat beliau memilih diam ya ketika pasca pemilihan yang setelah periode kedua beliau menjadi anggota MPR RI. Setelah tidak berkiprah di MPR, Maulana Syekh fokus mengembangkan Nahdlatul Watan sambil terus berdakwah ke berbagai wilayah. Ia juga menginisiasi pendirian beberapa lembaga pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Beliau itu selalu berusaha mencari sesuatu yang baru ya, di dalam mengembangkan umat. Selalu berusaha membuka wawasan baru, kemudian juga membuka cara baru ya di dalam mendidik. Dulu biasanya sebelum beliau itu yang namanya tuan guru atau kiai itu biasanya di sini itu diam di rumah lalu muridnya datang. Nah, beliau itu adalah orang yang memulai tradisi untuk dari dusun ke dusun. Jadi datang ke tempat-tempat yang sangat jauh, di bukit-bukit di mana-mana, ditandu, naik kuda segala macam. Jadi ada kepelopoan. Selain aktif berdakwah secara lisan, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga menularkan semangat kebangsaan dan keislaman lewat lagu, syair, dan beberapa karya tulis. Berbagai tema seperti keagamaan, moralitas, nasionalisme, politik, pendidikan, hingga sejarah masuknya Islam di Lombok bisa ditemukan pada karya-karyanya. Dan itulah kemudian makanya beliau menjadi ulama yang multitalenta. Jadi main kasidahan beliau luar biasa, membuat syair-syair lagu luar biasa, kemudian balaghah luar biasa, apalagi ilmu-ilmu keislaman ya memang itu keahliannya. Tapi yang menarik dari beliau, begitu banyaknya paham-paham keagamaan yang beliau pelajari ketika beliau kembali ke Lombok. Maka dipilihkan orang Lombok. Orang Lombok ini bagusnya apa? Dengan melihat sosiokultur masyarakat Sasak, beliau menetapkan bahwa mazhab yang dianut di Lombok, di lingkungan pendidikan NW, itu mazhab yang bermazhab ke mazhab Syafi'i, kemudian teologinya mengikuti Imam Asy'ari, kemudian tasawufnya mengikuti Imam Ghazali. Meski kondisi kesehatannya terus menurun, pada tahun 1990-an, Maulana Syekh yang telah memasuki usia senja tetap aktif berdakwah. Menurut Maulana Syekh, aktivitas dakwah sangat menyenangkan hatinya dan telah menjadi kebutuhan bagi dirinya. Setelah kondisi fisiknya terus menurun pada tanggal 21 Oktober 1997, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid meninggal dunia pada usia 99 tahun. Jenazah ulama karismatis ini dimakamkan di halaman Musolah Al-Abror di Kompleks Pondok Pesantren Darun Nahdlatin NW Pancor, Lombok Timur. Hingga kini warisan perjuangan Maulana Syekh bisa kita temukan pada ratusan hingga ribuan lembaga pendidikan Nahdlatul Watan yang telah berdiri di 24 provinsi. Yang paling kita teladani itu, yang bisa kita teladani itu sangat banyak dari tingkahnya beliau setiap harinya itu. Beliau itu kayak gimana ya? Pokoknya suri teladan kita. Dari segi cara belajarnya beliau, kita sebagai siswa cara belajarnya beliau, suatu hari kan beliau itu udah belajar nih di Mesir. Beliau itu menurut riwayat dari guru kami gitu, ketika beliau belajar di sana, beliau itu saking khusyuknya belajar sehingga sorban beliau itu nggak keinget gosong kena sama api gitu. Saking khusyuknya belajar. Nah dari sana tekunan itu kita bisa ambil dari beliau. Atas jasa-jasanya di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta perjuangan kemerdekaan pada tahun 2017, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Pada sosok Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, kita tidak hanya menemukan kecemerlangan cahaya ilmu seorang ulama, namun juga merasakan kehangatan sikap seorang guru dan orang tua yang selalu bisa menjadi matahari teladan bagi setiap murid dan anak-anaknya. Guruku adalah matahari. Kenapa matahari? Beliau sudah menyampaikan bahwa matahari itu menggerakkan ya, dan menggerakkan dan menghangatkan.
Jadi menggerakkan, sering beliau sampaikan juga, gerak adalah keberkahan. Jadi kalau kamu mau hidupmu berkah, bergeraklah. Menghangatkan artinya selalu membangun, menghidupkan hal-hal yang kadang dilupakan oleh orang. Sehingga beliau itu kalau berdakwah tidak dengan bahasa atau teori-teori yang rumit, tapi hal sederhana yang sering kita lupakan. Saya pernah ikut 3 tahun, beliau itu hanya mengajarkan mengucapkan salam dengan baik. Assalamualaikum. Jadi beliau katakan bahwa di dalam salam itu pelajarannya lengkap sekali, bagaimana membangun hubungan sosial yang baik. Tapi selama ini kita hanya memaknakan itu sebagai sekedar basa-basi saja. Dan itu yang terus beliau revitalisasi bahwa hal-hal yang selama ini kita abaikan seringkali di dalamnya itu sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang luar biasa.